Rasio profitabilitas. Jadi rasio ini yang dari namanya aja ya berarti untuk mengukur profit. Seberapa jauh kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan ya. Jadi kalau tadi kita ngomongin soal rasio likuiditas dari laporan posisi keuangan, kemudian kalau laporan aktivitas dari laporan laba rugi. Nah, rasio profitabilitas juga nih dari laporan laba rugi. Kita lihat apa aja sih yang jadi ukuran laporan, ada apa aja sih yang dihitung di dalam analisa rasio profitabilitas. Yang pertama adalah return on asset, laba bersih ya dibagi dengan total aset. Caranya sama tuh. Lihat lagi laporan keuangannya dapat dari laba, dari laporan laba ruginya cari di tahun 2016 dapat laba bersihnya 6.893. Kemudian total asetnya adalah 179.611. Dapat tahun 2016 0,0383. Kita buletin. Karena di atas 0,05 nih angkanya, yang 8 ini, maka kita buletin dua angka di belakang koma. 0,04. Begitu juga tahun 2017. Karena di atas 0,05 maka ini jadi 0,05. Nah, itu dibuletin. Kemudian apalagi return on equity. Kalau tadi return on asset berarti seberapa besar aset mampu menghasilkan laba buat perusahaan. Nah, kalau return on equity berarti seberapa besar modal mampu menghasilkan laba buat perusahaan. Berarti labanya sama kayak return on asset, laba bersihnya 6893, total ekuitasnya tahun 2016 105, dapat angka sekian 0,0653, 0,07 di buletinnya. Kemudian tahun 2017 nya 0,08, berarti naik lagi. Operating margin sekarang didapat dari laba usaha sebelum pajak dibagi dengan sales. Nah, sebelum pajak berarti kalau sebelum pajak berarti bukan, kalau ini kan laba bersih tadi ya, dua ini return on asset sama return equity, return on equity. Tapi kalau operating margin berarti sebelum pajak. Dapatnya dari mana nih angka 9572? Nah, ini baru deh saya tunjukin. Nah, operating profit margin namanya aja adalah operating. Berarti adalah laba yang didapatkan dari operasional usaha ya, bukan didapatkan dari penghasilan dari luar perusahaan. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, kan kalau misalnya perusahaan itu seringkali mendapatkan dana di luar dari operasionalnya perusahaan. Contohnya nih, kalau di Telkom nih, ada penghasilan dari pendanaan. Pendanaan ini maksudnya apa nih? Berarti dia minjemin ke pihak ketiga, gitu tuh maksudnya. Dari minjemin pihak ketiga dapat bunga dia nih, tuh. Ini. Sementara, berarti kan ini bukan berdasarkan operasional perusahaan nih penghasilan pendanaan ini kan? Ya nggak? Gitu. Nah, berarti kalau yang diminta sama rasio operating profit margin itu adalah laba usaha yang memang benar-benar dihasilkan oleh perusahaan, bukan dihasilkan dari faktor lain di luar perusahaan. Maka kita ngelihatnya dari sini nih, dari laba usaha ini. Nih, tahun 2016 ternyata operating profit marginnya ya ini nih, 9572. Sebelum perusahaan tersebut mendapatkan laba di luar dari pihak ketiga, di luar dari operasional perusahaan. Ini tahun 2016 9572, tahun 2017 12491. Terus udah gitu dibagi sama sales tadi ya. Salesnya berarti adalah pendapatannya ini 27542. Tinggal kita masukin ke dalam rumusnya tadi. Rumusnya si ini. Nah, 9572 ya kan, 27542 dapatlah hasil operating profit marginnya 0,3475. Dibuletin jadi sekian 0,35. Tahun 2017 dapatnya sekian 0,40, dibuletin dua angka di belakang koma 0,40.
Nah, semua rasio-rasio yang menghitung profitabilitas kalau naik nih, semua rasio ini semakin tinggi semakin baik. Berarti kalau kita lihat baik itu ROA naik, ya enggak, dari 2016 ke 2017 ROA naik. Kemudian ROE naik juga 0,07 ke 0,08. Operating profit margin juga naik 0,35 ke 0,40. Semuanya naik. Berarti kita juga bisa bilang bahwa rasio profitabilitasnya si PT Telkom ini itu juga bagus. Kemudian apalagi yang belum dipakai dari laporan keuangan, yakni adalah laporan arus kas. Ini dia. Nah, ini yang menjadi catatan penting sebetulnya buat seorang manajer keuangan. Kenapa? Karena ingat prinsip manajemen keuangan, cash is king, arus kas lebih penting daripada laba. Nah, ini. Nah, ternyata laporan arus kas juga memiliki analisa rasio. Nah, ini laporan arus kasnya dari PT Telkom. Nah, ternyata namanya adalah quality of income. Nah, ini yang seringkali dijadikan sebagai indikator nih. Pendamping dari rasio-rasio yang tadi. Tapi ini seringkali menjadi yang lebih dominan, dijadikan indikator untuk para investor atau manajer keuangan menilai kondisi keuangan perusahaannya. Nah, ini rumusnya adalah cash flow from operating activities, maksudnya ini bahasa Indonesianya lah. Bahasa Indonesianya adalah pendapatan kas dari operasional perusahaan, ya. Kas dari operasional perusahaan dibagi dengan laba bersih, ya. Kita lihat di tahun 2016 cash flow from operating activities yang mana tuh? Nih. Arus kas bersih dari kegiatan operasi tahun 2016 ini adalah 13.143. Benar. Tuh. Net income didapat dari laba bersih yang dari laporan laba rugi. Nah, dah ini menghasilkan angkanya 1,9067. Sedangkan di tahun 2017 angkanya menjadi 1,39. Nah, karena ini kan penilaiannya tolak ukurnya, kalau nilainya lebih dari 1, perusahaan masih dibilang berkualitas. Maksudnya gimana tuh? Oh, ternyata kasnya perusahaan itu masih bagus, jadi masih lebih tinggi dibandingkan dengan laba bersihnya dia, gitu dong. Jadi kalau misalnya net income-nya lebih besar daripada cash flow-nya, nah berarti net income-nya lebih besar daripada cash flow-nya, berarti kan kasnya dia sedikit tuh. Jadi ini dari rasio ini menunjukkan bahwa arus kas yang dimiliki perusahaan itu cukup besar lah, cukup besar gitu, lebih daripada laba bersihnya. Tapi kalau kita analisa secara vertikal dari tahun 2016 ke 2017 ini mengalami penurunan. Nah, sama juga dengan rasio profitabilitas. Harusnya dikatakan baik kalau dia mengalami kenaikan. Ini kan mengalami penurunan. Maka dari quality of income, ya, Telkom ini ada masalah nih. Penurunannya cukup gede loh nih. Dari 1,91 ke 1,39. Nah, itu tadi makanya kenapa dalam praktiknya banyak orang-orang tuh gunain ini quality of income. Tapi kita perlu lihat lagi, kenapa nih penurunannya PT Telkom nih untuk quality of income, ya, gitu. Kita cek sekarang. Dari yang tadi kita sudah hitung, mulai dari rasio likuiditas, dari rasio aktivitas, rasio profitabilitas, oke kan semuanya nih PT Telkom. Tadi dari rasio likuiditas, sekarang rasionya dia mengalami kenaikan. Berarti kalau mengalami kenaikan kondisinya dibilang bagus. Untuk hutang, rasio hutang, debt to equity ratio, debt to asset ratio, ini semuanya mengalami penurunan. Ya kan? Kalau mengalami penurunan untuk debt to equity ratio maupun debt to asset ratio baik. Ya. Kemudian total asset turnover ini mengalami kenaikan. Fixed asset turnover juga mengalami kenaikan baik. Current asset turnover mengalami penurunan tapi cuma 0,01.
maka dikategorikan cukup lah gitu ya. Kemudian ada return on asset, naik, berarti asetnya mampu menghasilkan laba perusahaan, dikategorikan juga baik. Return equity-nya oke, operating profit margin-nya oke juga. Nah, yang dari sini nih, dari rasio arus kas yang penurunannya cukup gede juga, 0, berapa tuh, 9 kurangi 3, 6, 0,6, sekitar 0,6 dia mengalami penurunan. Berarti arus kasnya ada yang nggak beres nih. Kenapa nih? Kita lihat dari laporan arus kasnya dia. Tuh. Ternyata di sini PT Telkom, coba kalau kita lihat di tahun 2016 sama 2017, dia dapat arus kas. Kas itu kan berarti duit tunai ya yang diterima dari duit tunai yang diterima dari pelanggan atau pihak lain. Ini dari pelanggan itu penerimaan kasnya adalah sekitar 24 miliar nih tahun 2016. Nah, di tahun 2017 naik, nggak masalah dong, berarti penjualannya dia, ibaratnya uang kasnya dia dari pelanggan nggak masalah. Naik kok, kan gitu. Dari operator lain juga gitu. Dari 2016 ke 2017 naik juga. Nah, lagi berarti jumlah penerimaan kas dari pendapatan berarti nih kan naik kan dari 26.590 ke 28 naik. Nah, pendapatan bunga yang diterima ini nih mengalami penurunan sekitar 72 nih. Ini pendapatan bunga dari mana? Dari hasil depositonya dia. Kan namanya perusahaan pasti naruh duitnya di bank kan, dapetin pendapatan bunga gitu. Nah, ternyata pendapatan bunganya turun. Gitu. Ini pendapatan bunganya turun di tahun 2017. 1 poin tuh berarti. Berarti dia mengalami penurunan arus kas dialami dari pos pendapatan bunga yang mengalami penurunan. Kemudian pembayaran kas untuk beban naik juga. Pembayaran kas kepada karyawan naik lagi juga. Ini 1318 pembayaran pajak penghasilan. Dia bayar pajak lagi di tahun 2017 mengalami kenaikan lagi. Pembayaran beban bunganya 810 824 naik. Pembayaran pajak. Nah, ini tadinya tahun 2016 bayar, sekarang dia malah di 2017 dia malah mendapatkan arus kas baru ya, tambahan baru nilai bersihnya, makanya di sini nggak ada tanda kurung. Penerimaan kas lainnya bersih, ini 53. Ini naik juga ya, bisa kita katakan 2016 ke 2017 naik. Berarti kalau kita lihat dari sini, yang menyebabkan penurunannya dia adalah satu bunga. Bunga depositonya dia itu mengalami penurunan, dan yang kedua mungkin di sini ada namanya pembayaran yang melebihi dari kebiasaan. Kayak misalnya kita lihat ada pembayaran kas untuk beban. Nah, ini terjadi apa nih? Ibaratnya kalau misalnya kita jadi seorang manajer keuangan, kita ngeliat laporan keuangan gini ini beban apa nih? Kita bayarin beban untuk apa? Kan gitu. Nah, ini karena 2 poin nih. Kalau ini kan dinyatakan dalam miliaran rupiah ya. Berarti maksudnya 2 poin di sini 2 miliar loh berubahnya. Sementara kalau pos-pos yang lain masih ratusan juta kan. Berarti di bagian ini nih. Apa nih yang menjadi masalah dari beban? Nah, makanya di laporan keuangan itu pasti ada yang namanya catatan atas laporan keuangan. Apa tuh catatan atas laporan keuangan? Ini yang ada di sini. Nih, ini catatan atas laporan keuangan. Nah, kita perlu baca biasanya di laporan keuangan yang disebarluaskan ke publik itu akan memiliki catatan atas laporan keuangan. Kalau kita lihat di sini dari hasil analisis ini, maka kita bisa bilang begini nih. Rasio current asset dan quality of income mengalami penurunan tergolong wajar. Kenapa saya bilang begitu? Karena ternyata kalau dilihat dari catatan atas laporan keuangannya, pada saat tahun 2016-2017, Telkom itu sedang membayar bunga pinjaman. Ya kan? Makanya tadi dibilang debt to equity ratio-nya turun tuh. Sedangkan pada waktu tersebut, ini berkaitan dengan kebijakan moneter. Karena pada waktu tersebut ya biaya bunganya karena dia menggunakan floating rate
Berarti beban tarif bunganya itu akan mengikuti kebijakan dari Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia lagi ngeluarin bahwa biaya bunganya lagi tinggi. Gitu. Biaya bunganya lagi tinggi. Makanya tadi yang menjadi beban tadi kalau dibaca di catatan atas laporan keuangannya. Jadi saya nggak tampilin di sini kenapa? Ya nanti kalau kalian karena banyak itu harus baca. Ya namanya kita lakukan analisa harus baca tuh satu lembar gitu. Nanti saya kasih laporan keuangannya Telkomnya ini aslinya. Nanti kalian baca sendiri catatan atas laporan keuangannya. Jadi di sini ada pembayaran untuk beban ya ini beban bunga maksudnya. Ternyata Telkom lagi bayar beban bunga. Sementara pada waktu itu ya itu tarif beban bunganya lagi naik yang diterapkan sama pemerintah. Pembayaran bunga kreditnya lagi naik gitu. Nah, kalau kita ngelihat dari sini, kalau kita mau menilai kinerja keuangannya PT Telkom aja ya, nggak usah kan kalau tadi kan kenaikan bunga itu di luar kendalinya PT Telkom karena itu adalah kebijakan dari pemerintah. Berarti kalau kita lihat dari operasionalnya PT Telkom, dari kemampuannya dia membayar hutang yang terlihat dari rasio likuiditas, kemudian kemampuannya dia menghasilkan aktivitas, apakah asetnya itu mampu menghasilkan penjualan itu juga cukup baik, apakah asetnya mampu menghasilkan keuntungan itu juga cukup baik. Jadi dari hasil ini kita bisa bilang bahwa Telkom ini tergolong masih dikatakan baik, cukup baik kinerja keuangannya. Tapi nanti ketika kalian sudah menghitung rasio, kemudian ketemu nih, ternyata rasio likuiditasnya buruk, sementara rasio aktivitasnya oke, kemudian profitabilitasnya oke. Berarti kita bisa komentarin nih, kita bisa analisa bahwa ini perusahaan ini memiliki masalah hutang gitu. Misalnya jika penjelasan di sini ada keterangan buruk. Dengan begini, dengan melakukan analisa rasio ini, seorang manajer keuangan jadi tahu, oh ternyata kita punya masalah nih di likuiditas. Kita punya masalah nih di aktivitas. Oh, kita punya masalah nih di kemampuan kita menentukan laba. Apa yang harus kita ambil nih kebijakannya, strateginya. Nah, itu menjadi manfaat dari kita melakukan analisa rasio. Jadi kita tahu titik lemahnya perusahaan kita ada di mana ya, kan gitu. Itu dilihat dari laporan keuangan yang sudah kita olah, kita analisis menggunakan rasio-rasio keuangan. Oke, itu semua mengenai rasio kita sampai dengan rasio profitabilitas.